So kalau kalian semua yang ada di sini, jika Anda mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan, T-U-A-N, bukan Tuhan tapi T-U-A-N, dan juru selamat satu-satunya jiwa Anda, dan Anda mengikuti Dia dalam hidup Anda, you believing Him, you following Jesus, maka Anda menyebut GGA dan Anda mengatakan GGA itu rumahku, gereja rumah gitu, rumahku, maka Anda harus bergerak untuk maju menjadi anggota perjanjian. That's the way life is untuk kita semua. Dan gagasan menjadi anggota gereja memiliki berbagai makna tergantung latar belakang kalian. Enggak semuanya yang di sini itu homegrown. Kalau homegrown artinya kayak Richard gini, lahir baru di sini, bertobat di sini, baptisan Islam di sini, di nurture di sini, dibesarin di sini, dan itu namanya homegrown. Banyak dari kalian punya latar belakang berbeda-beda, latar belakang GKI, GSJA, GBI, I don't know. Berapa dari kalian yang lahir baru cuma tahu GGA? Angkat tangannya. You only know GGA, you don't know any other church. You're born again here, kamu cuma sepanjang kamu hidup di Jakarta, you only know GGA. Angkat tangan tinggi-tinggi. See, this is homegrown nih. Ya, so mereka belum merasakan gereja lain kayak apa, nggak ngerti. Dan apa yang kita lakukan di tempat ini, gereja lain gak lakukan. Only in this place kamu akan ngalami. Ya got it? Nanti kalau udah pindah-pindah baru kerasa bedanya. Oke? So, dengan kalian membawa latar belakang masing-masing, but all of you yang ada di GGA, prinsip and pola GGA gak berubah. Oke? Cuman kita tidak lagi hanya punya head knowledge, tapi kita menghidupi firman itu. The word menjadi hidup kalian. Amen. Sama seperti Yohanes 1:14, and the word become flesh. Firman menjadi manusia. Siapa namanya? Jesus. And apakah Yesus ada di dalam kalian? Yes. Kalian pembawa Yesus ke seluruh dunia. Oke. And ada beberapa pemahaman yang kita miliki. Mungkin gak terlalu akurat. Tidak sesuai dengan namanya gereja perjanjian baru. Katakan, begitu saya lahir baru, saya bertobat, saya dibaptis ulang, saya deklarasi kepada setan dan malaikatnya dan kepada teman-teman dunia saya tidak lagi hidup untuk diri saya. Saya hidup untuk Dia yang memberikan hidup baru pada saya. Karena saya punya hati baru. You got it? Ini udah hafal ya? Okay? Nah, begitu kalian melakukan baptisan selam, teman-teman yang biasanya cocok sama kamu, kamunya udah gak cocok. Mereka gak tahu kamu berubah. Tapi melalui baptisan selam, melalui deklarasi itu dan iman di dalam Yesus, kalian berkata, I'm not like what I used to be. Sekarang saya ngikutin hidup di kerajaan surga. Not perfect, belum sempurna, tapi saya mulai masuk ke situ. You got it? Jadi orang tuh ngelihat perubahan dalam keputusan yang kau bikin. Dalam pilihan yang kau bikin. We're known by our choices. Okay? Orang tuh akan kenal Anda dari pilihan. Okay? So, dengar latar belakang kalian dari gereja macam-macam. Banyak dari kalian yang tidak mengerti gambaran namanya gereja perjanjian baru itu apa. Harus terdiri dari orang bertobat, lahir baru, dibaptis Islam, meninggalkan hidup lama, pakai hidup baru, dan sambil ikut hidup baru untuk menunjang kalian bisa kuat hidup baru sebagai saksi Kristus, Anda perlu dibaptis Roh Kudus. Dan tanda berbahasa roh, no question about it. Tapi bahasa roh bukan menandakan kamu hidup sebagai gereja perjanjian baru. Yang menandakan kamu hidup sebagai gereja perjanjian baru cuma satu. Tiap hari kamu datang ke Yesus, sangkal diri, pikul salib. And datang ke Yesus every day. That is the doctrine. Itu yang membedakan Kristen pengunjung seminggu sekali, Kristen konsumen versus murid Kristus. Ada orang di sini? Nah, kalau Anda bukan gereja perjanjian baru yang tidak tahu definisinya, kamu tulis ya, nggak ada slide. This is what people yang bukan anggota covenant, bukan keanggotaan perjanjian, berkata seperti ini. Number one, this is wrong. Ini namanya wrong thinking. Namanya apa? Ya, wrong thinking, stinking thinking. Nangkap ya? Artinya you stink.
Nomor 1. Oh, keanggotaan tidak berarti apa-apa. Apakah itu yang dikatakan di Injil Yesus? Apakah ini yang dikatakan oleh surat para rasul yang membangun jemaat? Itu cuman buat terdaftar saja namanya. Nanti kalau mau kawin ada surat baptisan bisa kawin. Terlepas dari apa yang Anda terlibat dalam kehidupan di gereja apa enggak penting. Yang penting terdaftar. Mau absen bertahun-tahun muncul lagi balik enggak apa-apa. Is this true? Apakah ini benar? Pendapat seperti ini benar? Ini bukan anggota gereja. Ini cuma mendapat pendaftaran tapi nggak mau tahu urusan apa yang terjadi sama gereja itu. This is wrong. Nomor 2, pola pikir yang salah lagi. Untuk nolong kamu yang belum pernah tahu apa artinya di Alkitab. This is in the Bible. What is against the Bible? I'm sharing to you this morning. Nomor 2, ada orang ngomong kayak gini. Anda bisa kok jadi anggota gereja mana aja. Tapi sebetulnya Anda nggak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Dan Anda nggak ngikutin dia. Keanggotaan itu hanya berarti Anda terhubung dengan kelompok, organisasi sosial, agama. Ini melalui pelayanan, pemberiannya, nyumbang-nyumbang aja lah. Apakah ini definisi yang benar tentang anggota gereja? Tidak. 3, pemikiran definisi yang salah. Keanggotaan artinya kamu selamat kalau mati ke gereja, kalau mati ke surga. Kamu jadi anggota gereja kalau mati ke surga. Apakah ini benar? Tidak. Tanpa keanggotaan nggak ada kehidupan kekal loh. Tanpa keanggotaan kamu nggak dapat surga. Apakah ini betul? Surat baptisan aja nggak jamin kamu ke surga. Surat baptisan air tidak jamin kamu ke surga. Tanda tangan Apostle Indri tidak berlaku. You hearing me? Sertifikat baptisan Islam hanya untuk kebutuhan administrasi Departemen Agama. Nothing to do dengan kerajaan surga. Kerajaan surga berurusan dengan operasi hati nurani kita. Oke, so 3 definisi yang salah. You got it? Oke, so memang di dalam Alkitab itu nggak ada kata-kata seperti ini. Bergabunglah dengan jemaat lokal sebagai anggota. Kata Yesus. Nggak ada. Nggak ada, kamu nggak akan nemu. Sebab semua yang ditulis dalam Alkitab sifatnya misteri. Rahasia. And you need to have revelation. Anda mesti ngalami revelation. Okay? And revelation adalah invitation dari keintiman. And keintiman adalah hasil dari hubungan pribadi dengan Allah. That you spend with God day by day. And kalau Anda mau bisa intim, Anda mesti hidup obedience, taat. And Anda gak bisa taat unless you love God. Yohanes 16 ayat 21, Yohanes 14 ayat 21 ngomong ini. Love make you obey, obedience make you nurture relationship. Relationship yang dirawat akan menghasilkan undangan kepada revelation. And revelation mengundang Anda kepada understanding. And what you understand will set you free. Anda tidak akan dijawab doanya because you're curious. Kenapa problemmu gak kelar-kelar? Gak ada problem bisa selesai karena kamu curious, kepingin tahu kenapa. Sebab Tuhan tahu kapan kamu bisa dapat jawaban dia. Yohanes 16 ayat 21 Yesus berkata, banyak hal yang aku mesti share sama kamu, tapi kamu belum mampu menanggungnya. Many answer dari Tuhan, kamu belum siap menanggungnya. So, banyak dari kalian, caranya Yesus simple sekali. You need to go through experiencing pain before you get the explanation. Sebelum kamu mendapat penjelasan Tuhan, kamu harus lewati proses yang menderita dan menyakitkan. That's the only way to learn. Because pain means growth. Sakit artinya pertumbuhan. Tidak ada orang bertumbuh di tempat yang nyaman. Semua orang yang berhasil hari ini pasti bisa lihat ke belakang dan berkata, asal lo tahu aja apa yang gue lewati selama ini. Everybody has that story. Sekarang mukanya sedih, suatu hari mukanya apa namanya? Shining glory, full of glory. Kenapa? If
Only I know Tuhan bekerjanya kayak gini. Gue gak akan kecewa sama Tuhan. Okay, but still you have to pass the test. Okay, alright. Di mana di Alkitab, di kitab surat perjanjian baru para rasul, katakan sama-sama. Markus, Matius, Lukas, Yohanes adalah apa kata Yesus. Jadi kalau mau nggak sesat dan Anda mesti baca apa kata Yesus. Katakan kisah para rasul sampai Wahyu adalah surat para rasul. 67% ditulis oleh Rasul Paulus. 67%. Kira-kira yang paling ngerti surat ke gereja perjanjian baru siapa? Paulus. So banyak surat di perjanjian baru ditulis kepada jemaat tertentu, di lokasi tertentu oleh para rasul. And bentuknya menyiratkan kepada kita bahwa itu gereja lokal. Oke, number one. Tergabung di dalam gereja lokal di dalam Alkitab terbukti di Efesus 1 ayat 1. Katakan sama-sama. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus. Orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Apakah ini bicara akan satu komunitas yang bertemu senantiasa? Dan ciri-cirinya orang yang bertobat, lahir baru, dipenuhi Roh Kudus, yes. The certain kind of people, community. This is the local church. Amen. Ini bukan persekutuan doa. Ini bukan oikumene. Nomor 2, kita lihat lagi. Bagaimana gereja lokal itu terbukti ada di setiap negara di mana Rasul Paulus memulai pelayanan, menginjil dan membawa orang kepada Yesus. 1 Korintus 5 ayat 1 sampai 5. Katakan sama-sama, 2, 3. Memang orang mendengar. Ayo 1, 2, 3. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu. Dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Ouch. Apakah ini ngomong tentang di satu kelompok ada yang bercabul? Kalau ini bukan gereja lokal ngapain diurusin ya? Gak usah diurusin dong kalau cuma keanggotaan biasa. Betul gak? Berapa dari kalian menjadi anggota business club? I don't know what is a business club nowadays. Apa nih Bayu? Kalau zamannya Apostle ada Mercantile Club, American Express Club. What is it? What's the business club yang famous sekarang di Indonesia? I don't know. Long time ago in Bethlehem, man. Nah, dengar baik-baik. What is it? Itu lebih ke badan hukum. Kalau ini yang private club. Ray, oke. Sekarang ini, Anda menjadi anggota Ray atau Mercantile Clubnya saya. Right? Anda mau kawin, mau poligami, gak ada yang batalin kamu untuk jadi anggota klub itu. But not in the family of God. Karena di keluarga Tuhan, makanya ada yang cabul merusak yang lain. Makanya ditegur. Because this is family. Kalau kamu punya suami, ternyata banyak will-willnya. Apa tuh will? Apa, Pero? Ada gak di Samoa? Samoa ada gak will? Apa tuh will? Wanita idaman lain. Kalau yang tante-tante ada pil. Bukan pilkada. Pil. Apa tuh? Perempuan idaman lain. Ya kan? Gitu kan? Tante ya? Senyum lagi. Right? Kalau sampai ada will sama pil. Boleh gak anggota keluarga lainnya berkata, jangan pil. I know pil, you know will. Kalau enggak nanti sumpah pernikahan kita hancur. Nanti kita bisa najis semua, anak-anak hancur, enggak punya figur ayah. Iya deh. Nah hanya keluarga bisa ngomong kayak gitu. Tapi kalau Anda masuk ke business club, top elite clubnya orang-orang konglomerat Indonesia, who cares? Mau nyemplung jurang juga enggak ada yang nyari. Kalau Anda di sini sebelum nyemplung jurang baru mikir mau nyemplung, udah diselamatin dulu dari pikiran yang salah. Betul? Because we have family. Katakan kita keluarga. Ya,
Jadi boleh ngomong. Jadi kelihatan nggak ini gereja nih? Ada kelompok orang yang sama-sama. Sekalipun demikian, kamu sombong. Nah, sombong aja ketangkep bahasa di gereja. Coba sombong asosiasi klub bank BNI atau klub bank GGA. Siapa tahu GGA punya bank ya. Bank Gagah Perkasa. Right? Siapa tahu. And then ada yang pakai money laundering, ada yang pakai uang simpenan pil ke-10. You know kok rekening satu orang bisa 10 ya. Ternyata pil-pilan. Nah bisa rame gak, dibahas gak? Dibahas karena semua yang mengelola anak Tuhan. Karena ini melanggar hukum kerajaan surga. Tempat kita beristirahat selama-lamanya. Ada amin? So jangan kamu sombong ya. Ditutup-tutup itu sombong ternyata. Tidakkah lebih patut kamu berduka cita, menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Ayo katakan sama-sama. Sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir di Korintus, tapi secara rohani aku hadir loh. Aku sama seperti aku hadir secara badan, tapi rohku yang hadir bersama kalian. Telah menjatuhkan hukuman atas dia yang tidur hubungan seks dengan istri ayahnya. Yang telah melakukan hal yang semacam itu. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku. Dengan kuasa Yesus Tuhan kita. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Sehingga binasa tubuhnya. Agar rohnya diselamatkan pada hari. So gereja lokal itu ada gak di Alkitab? Jelas sekali. Karena kita tujuannya mengasihi nyawa kalian. Make sure sekalipun dia bercabul sama istri ayahnya. Tetap tujuannya untuk keselamatan jiwa. Ini orang gak mati ke neraka. Ini nyawanya selamat. Are you hearing me? So punishment bisa menyelamatkan orang. Yang ditolak itu badannya. Tapi rohnya diselamatkan. You got it? Jangan pakai intelek, itulah kasih karunia Tuhan. Oke, Matius 18 ayat 15 sampai 17. Ada enggak gereja yang digambarkan Yesus? 2, 3. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Loh, berarti ini ada persatuan, perkumpulan dong. Ini bukan hanya individualisme, betul? Jadi Anda gak bisa ngomong, maunya gue, lo gak usah campur aduk, gak usah ikut-ikutan, cerewet loh. Gak ada kayak gitu. Kita ngomong kata, kulihat di wajahmu mulai agak suram. Kemuliaanmu perlu disemprot lagi. Nangkep ya? Right? Everybody mesti glowing dengan kemuliaan Allah. Pasti kemarin 70 orang itu glowing dengan kemuliaan Allah. You know? Waktu kamu dipenuhi kemuliaan Allah namanya Roh Kudus. Right? Kok diam aja sih? Mestinya ya benar gitu loh. Oke? Gak apa-apa lah. Kalau kamu memang melankolik, plekmatik apa boleh buat ya. Plekmatik, melankolik, angin mamiri, kupasa. Kalau kolerik sama sangguin, benar. Tapi ya memang kurang, yang sangguin kurang. Berarti potensi ada pemimpin-pemimpin di GKA yang teliti dan detail dan cermat akan bermunculan. Kenapa kok amin? Susah loh hidup sama orang kayak gitu, terlalu serius. Boring banget. Anda tahu gak yang bikin pesta itu hidup siapa? Sangguin. Kalau semuanya pesta mulai. Aduh, gak ada gaya gara-gara hidup. Right? Ya, mulai lagi. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkan nyawanya kembali. Jika ia tidak mendengarkan aku, balas seorang atau 2 orang lagi. Supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada. Nah, kalian belum pernah lihat yang terjadi di GKA kan? Akan lihat. Dan jika ia tidak mau mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai, bagaimana persepsi kita tentang orang itu? Dia orang yang tidak kenal Allah atau seorang pemungut cukai. So is that a discipline in the Bible? Ada nggak disiplin? Ini Matius ini mencatat perkataan Yesus atau seperti rasul? Dia nyatat apa yang Roh Kudus kasih tahu. Ini Yesus loh. 4.
kita lihat lagi. Ada nggak gereja di Alkitab? Kisah Para Rasul 20 ayat 17, 28 sampai 32. My favorite chapter. Yuk 2, 3. Karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Katakan penatua jemaat. Katakan bahasa penatua, bahasa Indonesia kuno, bahasa aslinya adalah gembala. Biar para gembala jemaat datang ke Miletus. Is that a local church di Alkitab? Yes. Karena itu, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Katakan bahasanya Alkitab sesuai bahasa di Yunani. Gereja lokal adalah kawanan. It's a flock. A sheep flock. Jadi gereja itu bukan bangunan. Selalu sekumpulan orang. You got it? Oke. Ini bukan orang kepo-kepo ya. Ini orang who really love you and want to make sure jiwamu selamat masuk. Kalau ada apa-apa tetap you are with Jesus. That's the purpose. Karena itu jagalah dirimu. Jagalah seluruh kawanan. Karena kamu yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang loh yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar supaya ngikutin mereka. Bisa nggak ada perpecahan gereja? Bisa nggak gereja dipecah? You see that? And dari mana orang-orangnya? Siapa dalangnya? Orang dalam sendiri. Jangan bingung sama orang luar. Oke? Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah Dia kuduskan. Oke, dan Anda bisa lihat lagi di Alkitab, gereja lokal ada, covenant member ada. 1 Tesalonika 5 ayat 12, Ibrani 13 ayat 17, Titus pasal 1, jangan bilang hanya keren-kerenan bikin gereja. No. Kita biblical. Kita Alkitabiah. Sebab itu saya ambil ya Ibrani 13 ayat 17 maaf. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira. Bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagi kamu. Oke, katakan sama-sama. Kami minta kepadamu. Lihat Alkitab. Saya enggak nyatat. Kami minta kepadamu, saudara-saudara. Supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu. Yang memimpin kamu dalam Tuhan. Dan yang menegur kamu. So ngomong kiri kanannya. Bukan memimpin saja. Jadi model. Tapi dia juga tegur-tegur kamu. Bilang sama kiri kanannya, mau gak lu ditegur? Kamu kalau ditegur apostle gonggong balik atau menghilang? Siluman. Oke? Dan supaya 13. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka, pemimpin kamu, dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. So kami juga menasihati kamu saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Bela mereka yang lemah. Sabar terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat.
tapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Alright. Dengan demikian, dari semua ayat yang kita baca barusan, nanti Titus Anda baca sendiri ya. Dengan demikian diasumsikan bahwa para penatua mengetahui siapa yang ada dalam kawanan. Para gembala tahu jiwa siapa yang ditugaskan untuk mereka rawat. You got it? So gambar yang foto yang cocok mengenai gereja lokal, saya dapat foto ini. Tada. Oke, Anda lihat tangan yang sudah flek-flek pigmentnya. Ada lihat tangan yang sudah ototan. Berapa generasi ada di sini? How many generation is that? 4. Kira-kira kamu kayak apa tangannya modelnya? Kamu yang mana? Kamu termasuk yang 2 di atas apa yang 2 di bawah? Yang kamu yang mana? Kamu 2 di atas ya? Enggak ya, itu Oma Sandra sama saya ya. Oma Lili, Om Indrajati, itu kita yang atas. Right? So, kalian sama orang tua hormati. Jangan bikin gap. Oh, saya Gen Z, saya Gen Alpha. Enggak ada. Kamu manusia. Kamu butuh napas dari Tuhan saya, kamu butuh uang dari orang tuamu. And we are one family. Amen. So, baca Efesus 4 ayat 16 semuanya. Efesus 4 ayat 16. This is a church. Ephesians 4:16. Katakan sama-sama. 2, 3. Daripadanya lah seluruh tubuh Kristus ya, yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. From him the whole body, joined and held together by every supporting ligament, grows and builds itself up in love as each part does its work. So ngomong sama kiri kanannya, you need me and I need you. Ngomong sama satu sama lain, untuk hidup sehat tubuh Kristus, katakan I need you and you need me. Oke? Nah, apa makna foto ini? Anda jangan tegang sama upacaranya. Anda mesti dengerin ini. Sukanya berfoto upload, yang ini dulu lebih penting. Nangkap ya? Makna foto tadi apa sih? Bahwa di dalam Kristus kita telah dipersatukan sebagai umat tebusannya. Bahwa di dalam Kristus kita telah dipersatukan sebagai umat tebusannya. Dan karena kasih karunia yang telah ditunjukkan kepada kita dalam Injil dan persatuan kita dengan Dia, kita terjalin dan berkomitmen untuk saling mengasihi dan melayani karena Dia terlebih dahulu mengasihi dan melayani kita. Yesus datang untuk melayani, bukan minta dilayani. You got it? So Anda nggak bisa datang kemari berkata, oh nggak ada yang memperhatikan saya. Si apostle cuma memperhatikan yang kaya-kaya. Saya yang nggak kaya nggak diperhatikan. Nanti sumbing loh bibirnya loh. Good grief man. Kejam sekali penghakimanmu. Saya terbatas, ini manusia. Saya nggak bisa 24 jam hidup buat kau. Tapi saya punya keluarga yang anggotanya kemarin bisa nuntun. Saya koreksi mereka, bukan briefingnya Ibu Rina, sharing firman Tuhan. Sharing firman, apa itu lahir baru? So pasal kita tanya lahir baru dulu, betul. Kalau nggak lahir baru, apa yang dikubur di air? Betul? Mesti ada yang baru untuk yang lama dikubur. So apa ini makna foto tadi? Efesus 4 ayat 16. Bahwa di dalam Kristus kita telah dipersatukan sebagai umat tebusannya. Bukan galak amat kok, baik-baik, kita baik. Dan karena kasih karunia yang telah ditunjukkan kepada kita dalam Injil dan persatuan kita dengan Dia. Anda mesti satu dengan Allah, Bapa, Putra, Roh Kudus baru bisa bersatu sama-sama anggota tubuh Kristus. Kita terjalin dan berkomitmen untuk saling mengasihi dan melayani
karena Yesus terlebih dahulu mengasihi dan melayani. Di mana ayatnya? Katakan sama-sama. 1 Yohanes 4 ayat 19. Bahwa di dalam Kristus kita telah dipersatukan sebagai umat tebusannya. Dan karena kasih karunia yang telah ditunjukkan kepada kita dalam Injil dan persatuan kita dengan Dia, kita terjalin dalam komitmen untuk saling mengasihi dan melayani karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Oke, kita baca 1 Yohanes 4 ayat 9. Buka ayatnya. Ayat 19. 2, 3. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Katakan, saya memberi apa yang saya terima. Yesus mencintai aku dulu, makanya aku bisa beri cintaku. Alright. Matius 22 ayat 36 sampai 40. Kenapa kok kita memiliki gambar foto seperti itu? Karena kita disatukan oleh Yesus Kristus melalui kasihnya dan melalui tebusannya kita bisa saling mengasihi. Alright. Oke. Guru, hukum mana yang terutama dalam hukum Taurat? Kalian juga sekali-kali tantang sama Apostle. Apostle, hukum mana yang terutama dalam hukum Taurat? Dan jawab Yesus kepada orang ahli Taurat ini. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Bapak Ibu sekalian, ini kemampuan oleh Tuhan loh. Kamu dibikin mampu. Jangan melakukan dari kekuatanmu sendiri. Hancur kamu. Karena kita gak ada bagian ini. Makanya dikatakan 1 Yohanes 4 ayat 19, Allah lebih dulu mengasihi kita. Dan dengan Allah mengasihi kita, kita bisa beri keluar apa yang kita terima cuma-cuma. Amin, katakan, dengan cuma-cuma saya terima. Dengan cuma-cuma saya beri. Alright. Lanjut. Dan jawab Yesus. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua. Yang sama dengan itu. Ialah kasihlah sesamamu manusia. Seperti dirimu sendiri. Kalau kamu gak mau disakitin ya jangan nyakitin orang. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para Nabi. Dari Kejadian sampai Maliaki isinya apa? Cuma 2 hukum ini. That's all. Gak usah muter-muter kalian. Oke? Nah sekarang kita mau belajar apa sih metafora, nama lain selain gereja, jemaat gereja lokal. Itu apa di bahasa perjanjian baru? Ilustrasi menggambarkan gereja lokal. 1, tubuh. Kita macam-macam anggota tapi satu tubuh dengan Kristus kepalanya. So kalau kamu melintir tangan saya nggak mau melintir tangan kamu. Karena satu tangan melintir, seluruh badan kepelintir. Oke, 2, keluarga. Ini istilah metafora yang dipakai oleh para rasul dan Yesus sendiri. 3, gereja lokal adalah kawanan. 4, gereja lokal dipanggil juga sebagai rumah bangunan Tuhan. Tadi lagu pertama dari puji-pujian kalian bahasa Inggris, here in this place, itu kata rumah. 5, gereja dipanggil mempelai wanita. 6, gereja dipanggil sebagai pohon anggur dan carangnya. 7, batu-batu yang hidup. Semua ini di 1 Petrus 2 ayat 5 sampai 9, 1 Korintus 12 ayat 3. You need to find pertemuan Kersel. Minggu ini kalian bahas tentang nama-nama yang dipakai di Alkitab untuk menggambarkan gereja lokal. Dalam semua gambar ini kita melihat 2 benang merah yang sama. Katakan 2 benang merah yang sama. 1, sentralitas dan otoritas Yesus Kristus. Baik rumah, baik tubuh, baik bangunan, baik kawanan, baik keluarga Allah, baik rumah, semuanya sentralitasnya Yesus, otoritasnya pun Yesus. Yaitu Yesus sebagai kepala tubuh, Yesus sebagai batu penjuru, rumah Tuhan, rumah rohani, dan keterkaitan atau kebersamaan umat Allah, pusatnya Yesus. So dalam konteks budaya kita, sehari-hari hidup kita sangat individualisme. Lu gue, lu jangan ikut campur hidup gue. Jangan kepo loh, itu narsis tuh. Kalau dibiarin jadi NPD. Kita mau sebagai individu dihargai, dirayakan, tapi kita gak peduli orang lain.
No, kita mesti mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita. Kita hidup di dunia ini yang cenderung berpusat pada diri sendiri. Makanya kalau Anda sampai, Bu Apostle nih orang susah amat sih diajak ngomong. Kok dia gak bisa sih dimuridin? Because dia masih hidup untuk diri sendiri. That's your number one enemy. Your enemy bukan iblis. Iblis sudah dikalahkan. Waktu Yesus mati di kayu salib dan bangkit dari mati. Hancur setan. Tapi musuh Anda is yourself. Dirimu sendiri. Dan dunia ini penuh sama orang. Kamu pergi ke kantor, kamu dapat gaji dari kantor. Itu kantor penuh dengan individualisme. Yang bertentangan dengan gambaran gereja perjanjian barunya Yesus. Tentang bagaimana orang percaya hidup dalam komunitas yang berpusat pada Injil dan saling mengasihi. So di dalam gambaran perjanjian baru, orang percaya hidup dalam komunitas yang berpusat pada Injil dan saling mengasihi. Dan bagaimana kita sepenuhnya bergantung pada Tuhan dalam segala hal. Dan salah satu cara kita mengungkapkan ketergantungan itu adalah melalui keanggotaan dalam keluarga iman lokal. This is faith family. Dengan menghidupi lebih dari 50 perintah. Katakan 50 perintah. Dan apa perintah itu 50 kali diulang-ulang? Saling mengasihi. Itu ciri-ciri gereja perjanjian baru. We are the New Testament Church. Karena kita lahir gara-gara Yesus. Kita bukan Old Testament. Oke? Nah, dalam gambaran gereja, dalam perjanjian baru, individunya kalian tidak hilang. Tetap ada, makanya belajar. Know yourself before you know God. Kenal dirimu sebelum kamu kenal Tuhan. Bab 4 EHS. Kalau tidak, you are miserable hidup di gereja. Okay? Individu Anda gak lenyap, tapi tetap ada. Yaitu bagian dari tubuh. Domba tertentu dalam kawanan tetap ada. Tuh, domba laki, domba perempuan, domba betina, domba jantan tetap ada. Gak ganti kelamin. Dan pada saat yang sama, individu telah dibawa ke dalam sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Kalian tidak hidup individualistik lagi, kamu hidup sebagai anggota tubuh Kristus. Anda hidup sebagai kawanan. Anda hidup sebagai keluarganya Allah. Di dunia tempat kita tinggal saat ini, meremehkan keteguhan, ketangguhan, resiliensi, mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Kita meremehkan kasih terhadap sesama. Kita meremehkan menjadi anggota gereja lokal. Padahal menjadi anggota gereja lokal adalah salah satu cara hidup kita sebagai umat kerajaan Allah yang melawan arus budaya iblis. So di GGA kami memiliki perjanjian keanggotaan yang membantu kami untuk mendapatkan gambaran tentang kehidupan di gereja perjanjian baru. Perjanjian ini bukanlah kontrak atau daftar nilai yang kami terapkan secara legalistik pada diri kami sendiri atau orang lain. No, sebaliknya perjanjian ini yang Anda akan terima nanti mengumpulkan ayat-ayat perjanjian baru yang berbicara tentang bagaimana kita mengikuti Yesus bersama-sama diberdayakan oleh Allah Roh Kudus. Perjanjian ini memberi kita visi tentang siapa kita. Dan kita akan menjadi siapa oleh kasih karunia Allah dan kebenaran firman-Nya. So menjadi anggota gereja lokal telah menjadi kebenaran yang manis dan menguatkan bagi hati dan hidup saya selama bertahun-tahun. So pada berbagai kesempatan saya mau ingatkan kalian bahwa sebagai anggota perjanjian Anda akan harus mengetahui 5 poin ini. Tolong catat ya. 1. Bahwa misi dan kerajaan Allah lebih besar dari individualistikmu. Dan kamu bisa berkata, aku bersyukur aku menjadi bagian dari pekerjaan Tuhan di tempat ini. Nomor 2, bagaimana kepala tubuh
yaitu Yesus Kristus, telah menyediakan semua bagian yang beragam ini untuk berfungsi dengan indah bersama-sama demi kemuliaannya dan demi kebaikan orang lain. Sama seperti Ruth Haley Barton, sama seperti Peter Scazzero yang mengajarkan kepada kita sebagai emotionally healthy disciple, this book you have to read. Jangan ngomong mati ke surga karena kamu terima Yesus. Kamu belum tentu ke surga. Okay? You have to be emotionally healthy. Anda nggak bisa bertumbuh sehat kalau nggak ada di komunitas. Karena waktu di komunitas kamu akan gesekan di situ. Besi akan ngasah besi. Gak usah jauh-jauh sama orang lain, sama pasanganmu sendiri aja rame kok. Sama orang tuamu aja bisa berantem. Nah, kalau sampai berantem itu terjadi, God is saying, melalui pelajaran EHS, Tuhan sedang berkata pada Anda, I think bagian itu kamu perlu dimuridkan. Gak ada salah, gak ada benar. Cuman ada area perlu dimuridkan Yesus. Itu meaningnya menjadi murid Kristus karena kamu mau menjadi murid yang sehat emosi, dewasa rohani. Oke? 3, so kita dimuridkan Yesus menjadi murid yang sehat emosi, dewasa rohani yang berelasi dengan emosi sehat dan dewasa rohani demi orang lain. Katakan, saya diubahkan Tuhan demi orang lain, bukan demi saya. Yang diberkati orang lain, bukan saya. Oke, so jangan kalau ditegur jangan marah. 3, ketika aku terjerat dalam dosa atau cenderung tersesat. Ingat ya, serigala ada dari dalam loh. Aku membutuhkan orang lain yang akan menyampaikan kebenaran dalam kasih kepadaku. Dan mengembalakan hatiku menuju padang rumput hijau Injil Yesus Kristus. I will give you the English version for you, Richard. Okay? Nomor 3 is so good. Nomor 4, ketika aku bergumul, Allah sumber segala penghiburan telah menyediakan umatnya untuk menjadi sumber kekuatan dan penghiburan bagiku. 4 ya. Ketika aku bergumul, Allah sumber segala penghiburan telah menyediakan umatnya untuk menjadi sumber kekuatan dan penghiburan bagiku. 5, ini kamu di gereja lokal akan menerima seperti ini. Right? Ketika aku menangis atau bersuka cita, Gembala Agung kita, bukan Indri Gotama, Yesus Kristus telah menyediakan sesama domba untuk nangis sama kamu dan bersuka cita bersama kamu. 6, ketika aku telah dianiaya atau disakiti atau telah berbuat dosa terhadap orang lain, aku mendapat kesempatan untuk melihat bagaimana kasih menutupi banyak dosa dan bagaimana pengampunan kita mengalir dari pengampunan Tuhan yang melimpah kepada kita. So, di dalam gereja lokal kalian akan yang bagi yang recommitment hari ini, beri tepuk tangan pada semua yang recommitment. Today kita akan melakukan 224 orang menjadi committed member, recommitted member plus member baru. Total 224. Alright? Dan Anda saya ajak pada semuanya, Anda yang akan menjadi anggota baru maupun recommitment, Anda akan mengalami 3 kali komitmen 3 kali lipat. Number 1, sebagai anggota Anda akan membuat perjanjian untuk saling melayani. This is perjanjiannya. This is the covenant. Number 2, mendukung pemimpin atau penatua gereja mereka. 1 Timotius 5. Paulus katakan, hormati pemimpinmu. Dukung pemimpinmu. Jangan bikin dia susah. 3, dan tunduk pada perawatan pastoral. Berikutnya, Anda akan mengalami dan harus menghidupi akuntabilitas timbal balik. You know what accountability is? Bukan ngelapor. Accountability is before you do thing, you share. Itu namanya accountability. Okay? And anything yang dangerous kita akan ngomong. But if you want to do it yourself, nothing I can do. Alright? Apa itu akuntabilitas timbal balik? Gak bisa ngilang-ngilang, gak hadir ngilang-ngilang itu gak bisa. Because you are a member of the body.
Kesepakatan yang mengikat untuk mengejar. Kenapa ada akuntabilitas? Untuk kalian mengejar kekudusan. Dan ini yang dilihat. Kekudusan bukan free sex ya. Bukan anti free sex. Kekudusan termasuk sikap-sikap. Kepahitan, sombong. Itu semua najis. Itu semua sikap mematikan. Tidak hanya seks yang diomongin di sini. Oke? Mendukung gereja secara finansial dan fungsional. So di tempat ini semua yang mengikat perjanjian keanggotaan, Anda akan komit kepada persepuluhan. Dan itu ada di sertifikat kalian hari ini. Gak bisa lagi Anda gak bayar perpuluhan. Because you are a covenant member. Okay? Faithfulness Anda ke Tuhan lihat di perpuluhan. Dan bertanggung jawab atas kehidupan dan doktrin Kristen dalam GGA. Semua ini punya dasar alkitabiahnya. Apa dasar alkitabiahnya? Berdasarkan kebutuhan orang Kristen untuk menghidupi iman mereka dalam konteks komunitas. Buka sebentar Galatia 6 ayat 1-2. This is a beautiful scripture. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Sambil menjaga dirimu sendiri. Supaya kamu jangan kena pencobaan. Jadi kalau belum mau dimuridkan, jangan kita jatuh dalam pencobaan. Jangan kita sakit hati dan marah. 2, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Apa hukum Kristus? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu, pikiranmu. 2, kasihlah sesamamu seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Nah, tujuan daripada covenant membership adalah untuk melindungi jemaat dari ajaran dan perilaku palsu dan sesat. Tolong tambahin kata sesat. Dan untuk menyediakan lingkungan yang aman bagi pertumbuhan rohani dan saling menguatkan. Sehingga Anda menjadi emotionally healthy disciple. Alright. Yang ini yang paling favorit saya. Saya ambil quote dari Charles Spurgeon. Makna keanggotaan gereja berasal dari pengkhotbah terkenal. If I had never joined a church till I had found one that was perfect, I should never have joined one at all. And the moment I did join it, if I had found one, I should have spoiled it. For it would not have been a perfect church after I had become a member of it. Still, imperfect as it is the dearest place on earth to us. Charles Spurgeon ngomong seperti ini. Apa itu gereja lokal? Jika saya tidak pernah bergabung dengan gereja, sampai saya menemukan gereja yang sempurna, saya tidak akan pernah bergabung dengan gereja sama sekali. Are you hearing me? Dan saat saya bergabung sama gereja lokal akhirnya, jika saya pikir saya telah menemukan gereja sempurna itu, saya akan merusakkannya karena gereja itu tidak akan menjadi gereja yang sempurna setelah saya masuk jadi anggotanya. Namun demikian, meskipun tidak sempurna, gereja itu adalah tempat terkasih di bumi bagi kami. Ini definisi yang betul tentang gereja lokal. So yang bisa ngancurin gereja itu cuma kalian sendiri. Nobody else. There's no perfect church. Kalau kamu mau bergereja tunggu sampai ada yang sempurna, berarti kamu tahu kriteria sempurna apa. Dan karena kamu tidak akan ketemu, karena kita semua emotionally sedang dikembangkan. Kita emotionally sedang disehatkan. Bagaimana mau cari gereja sempurna? Even gembalanya masih disempurnakan, masih dikembangkan. So there's no perfect church. Kalau kamu sampai nemu dan kau masuk, kamu masih rusakin. Tapi kalau engkau belajar saling mengasihi. Katakan, belajar saling mengasihi. Berarti gak ada gereja yang kenal apa itu kasih. Karena kita mesti belajar saling mengasihi. Right? Ini yang saya bagikan di Bali. Dengan faktanya, Yesus memberikan hukum ini. Love, the purpose daripada day by day is to love well.
with God. Purpose of EHR day by day. An invitation to love others well. Seperti kamu mencintai Tuhan. Berarti kita semua gak punya kasih. So we have to learn. Yang tempat belajar namanya gereja lokal. So tempat apa ini? Gereja lokal. Bukan tempat nyari status. Bukan tempat nyari jabatan. But this is the place for you to be transformed. Amen? Is this clear? Udah mulai meresap sedimentasi di hatimu? Sudah bersedimentasi di hati? Atau parkir di sini terus lupa? Yang tidak ada komitmen apa-apa, I'm talking to you too. Okay? So kehidupan dan kesehatan GGA tergantung kita semua. Apakah kalian mau komit? Sebagai orang yang berkomit dengan perjanjian kepada kebenaran Tuhan. Dengan Yesus sebagai kepala hidupmu. Apakah kau akan memberi apa yang Yesus beri pada kalian pada satu sama lain? No other way. Oke, mari kita berdoa.